Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Rahmat dengan NIM 251021121022. Saya di sini akan menjelaskan tentang Jurnal Hukum Adat Dayak Ngaju, Kahiyu Janji Pengawin di Kalimantan Tengah. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Dalifur Rahman, Ahmad Fauji, dan Mujibur Rahman dari UIN Banjarmasin. Diterbitkan di dalam Al-Qalam Jurnal tahun 2023. Pembukaannya yaitu hukum adat adalah cerminan nilai-nilai yang benar-benar hidup di masyarakat. Bagi suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, salah satu hukum adat paling sakral adalah mengatur perkawinan. Dikenal sebagai Tahiyu Janji Pengawin atau Surat Perjanjian Perkawinan. Adalah hukum adat di Indonesia. Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Socrates dalam karya The Age sebagai adat Recht, yaitu sistem pengadilan sosial dalam hidup masyarakat Indonesia. Terus menurut Van Hoven, hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis yang menjadi pedoman kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Menurut Suekanto menambahkan hukum adat bersifat memaksa dan memiliki sanksi hukumnya sendiri. Hukum adat Dayak Ngaju bagi suku Dayaknya ialah hukum adat bukan sekadar aturan formal. Ia benar-benar berbaur hidup di dalam masyarakat adat itu sendiri. Tonggak sejarah ini dimulai dari hukum adat Dayak dalam konferensi Tumbang Anoy yang berlangsung pada 22 Mei sampai 24 Juli 1894 yang mengakhiri tradisi mengayau atau memenggal kepala. Konferensi ini menghasilkan 96 pasal dalam Tumbang Anoy itu. Pasal 3 yaitu singgar, hantulang belum, denda perceraian sepihak. Pasal 4-nya singgar, hatulang palakak sama hendak denda cerai bersama. Tata cara pengawin adat Dayak Ngaju. Filosofi pernikahannya yaitu bagi suku Dayak Ngaju adalah hal yang luhur, sakral, dan suci. Tujuannya adalah menjaga harkat martabat perempuan dan anak-anak. Serta hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup. Terus bagi mereka perceraian itu adalah hal yang memalukan atau aib bagi suku Dayak Ngaju itu. 4 tahap proses perkawinannya yaitu Hangkubang Auh, penyampaian niat pria kepada keluarga gadis melalui perantara ulu helat, saruhan, atau tatan tupai. Terus ada memanggul dan majak lamaran resmi disertai penyerahan bukti perkawinan, jalan hadat, mas kawin, pelaku, biaya pesta, dan sanksi pembatalannya. Yang ketiga, menanggar janji, mukat rafin tua. Penetapan tanggal pernikahan dan penyerahan biaya perkawinan, rafin tua, bulau ngandung, atau jangut amak. Yang keempat adalah penandatanganan perjanjian perkawinan yang disaksikan oleh damang atau kepala suku, dilanjutkan di percatatan di KUH. 17 jalan hadat atau jujuran. Ada 17 syarat yang wajib dipenuhi dalam calon suami kepada calon istri dan keluarganya. Yang diantaranya 1. Pelaku. Hak mutlak istri berupa uang, tanah, emas, atau perhiasan serta mas kawin. Yang kedua, bulau singgah palek, cincin kawin emas sebagai simbol kesetiaan. Terus salamiang turus palek, tonggak janji kesetiaan dan kejujuran ikrar kedua mempelai. Sinjang entak, tutup uan, lapik ruji, garantung kolok, palek, masing-masing memiliki makna simbolik yang mendalam. Seluruh pemberian ini harus lunas sebelum perkawinan dimulai. Tidak boleh berutang, berbeda dengan ketentuan mahar dalam hukum Islam.
Tahayu janji pengawin. Pengertiannya adalah surat perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju yang lahir dari kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang diterima sebagai kewajiban yang mengikat. Landasan teologisnya mengacu pada kitab pengaturan pasal 30 yang menceritakan perkawinan Raja Garing Hantuku dengan Nyai Endas Bulau Lisan Pinggang di hadapan Ranyi Hatala atau Bukat. Peristiwa ini menjadi rujukan awal adanya pelek rujin, pengawin, dan pelaku bagi perempuan Dayak Ngaju. 4 komponen perjanjiannya. Yang pertama, ikatan perkawinan. Kedua pihak saling berjanji mencintai, menolong, memelihara kerukunan, dan tidak menceraikan pasangan selama hidup. Yang kedua, penyelesaian sengketa. Jika ada perselisihan, diselesaikan secara kekeluarga atau melalui lembaga adat kedamaian. Yang ketiga, harta bersama. Menjadi milik bersama jika ada anak, seluruhnya untuk anak. Jika tidak ada anak, akan diatur oleh damang adatnya. Keempat, sanksi cerai. Pihak bersalah membayar denda singger. Pelaku tetap menjadi hak istri, tidak diambil kembali. Contoh isi perjanjian kasus nyata di 2021. Dalam contoh perjanjian antara asal suami dan pen istri yang disahkan Damang, Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya. Damang Adat Raya nomor 440 DKA KJR X 2021. Isi perjanjian mencakup pasal 1 dan 2. Ikrar suami istri untuk saling mencintai dan tidak menceraikan seumur hidup. Pasal 3, pengaturan harta bersama dan warisan kepada anak. Pasal 4 dan 5, denda jika suami atau istri bersalah menyebabkan perceraian 500 gram emas 99 karat. Perjanjian ini dibuat tertulis, bermaterai, ditandatangani oleh suami istri. Disangsikan orang tua dan saksi-saksi serta disahkan oleh damang adat. Poin menariknya ialah perjanjian ini melengkapi buku nikah resmi. Setiap pasangan memiliki 2 dokumen, buku nikah negara dan surat perjanjian adat. Sanksi pelanggaran, singger. Dasar hukumnya ialah sanksi atas pelanggaran janji pengawin diatur dalam pasal 96 Damai Tumbang Anoy 1894. Pasal 3 Singgar hitulang belum. Denda perceraian sepihak besarnya sesuai perjanjian kawin. Ditambah maksimal 3 juta oleh mantir jika dipandang perlu. Pasal 4 Singgar hatulang pelak sama hendak. Jika perceraian atas hendak bersama, harta dibagi sesuai perjanjian. Jika ada anak, semua harta menjadi hak anak. Prinsip saksi. Pelaku, mas kawin. Tidak dapat dikembalikan kecuali suami berhasil mengembalikan keperawanan istri. Ini menunjukkan penghormatan tinggi untuk perempuan. Pihak yang tidak bersalah berhak atas harta bersama dan mendapatkan perlindungan adat. Proses penyelesaian melalui lembaga kedamangan sebelum ke jalur formal. Bahwa sistem ini memberikan perlindungan nyata bagi perempuan jauh sebelum ada undang-undang perkawinan modern. Sanksi pelanggaran, singger. Dasar hukumnya ialah sanksi atas pelanggaran janji pengawin diatur dalam pasal 96 Damai Tumbang Anoy 1894. Pasal 3 Singgar hitulang belum. Denda perceraian sepihak besarnya sesuai perjanjian kawin. Ditambah maksimal 3 juta oleh mantir jika dipandang perlu. Pasal 4 Singgar hatulang pelak sama hendak. Jika perceraian atas hendak bersama, harta dibagi sesuai perjanjian. Jika ada anak, semua harta menjadi hak anak. Prinsip saksi. Pelaku, mas kawin. Tidak dapat dikembalikan kecuali suami berhasil mengembalikan keperawanan istri. Ini menunjukkan penghormatan tinggi untuk perempuan. Pihak yang tidak bersalah berhak atas harta bersama dan mendapatkan perlindungan adat. Proses penyelesaian melalui lembaga kedamangan sebelum ke jalur formal. Bahwa sistem ini memberikan perlindungan nyata bagi perempuan jauh sebelum ada undang-undang perkawinan modern.
kesimpulan dan penutupnya, yaitu kesimpulan Tahyu Janji Pengawin adalah hukum adat Dayak Ngaju yang mengatur perkawinan sebagai ikatan seumur hidup, hanya kematian yang dapat memisahkan. Landasan teologisnya terdapat dalam kitab peraturan pasal 30-33. Mengacu pada kisah Raja Garing Hantuku dan Nyai Endas Belau Lisan Tinggang. Sanksi bagi pelanggar diatur dalam pasal 3 Sunggar Hatulang Belum dari 96 pasal Tumbang Anoy 1894. Sistem ini berfungsi sebagai pelindung harkat perempuan, penjaga garis keturunan, dan alat kontrol sosial masyarakat adat. Hukum adat berjalan berdampingan dengan hukum negara. Surat perjanjian adat melengkapi buku nikah resmi. Refleksinya ialah kearifan lokal ini membuktikan bahwa masyarakat adat Dayak Ngaju telah lama memiliki sistem hukum yang komprehensif, manusiawi, dan berkeadilan jauh sebelum kodifikasi hukum modern hadir. Sekian dari presentasi saya untuk jurnal Tahyu Janji Pengawin Dayak Kalimantan Tengah. Terima kasih.